Selamat pagi para wanitanya Allah yang perkasa. Berada kita dalam sukacita yang penuh siang hari ini, pagi hari ini ya. Karena setiap saat kita berjumpa adalah kebenaran-kebenaran Tuhan yang dibukakan kepada kita. Amin. Mari para wanitanya Allah yang perkasa ya, saya katakan yang perkasa gitu ya. Karena kita wanita-wanita Allah yang perkasa, amin. Ya, mari siang hari ini kita mau belajar bersama tentang kerendahan hati. Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau yang ada bersama kami, Engkau yang mengajar kami, menasihati kami, membukakan kami, supaya kepada kami kebenaran, supaya kami benar-benar memahami kebenaran sejati ini. Terpujilah bagi nama Tuhan. Baik para wanita yang Allah, sebelumnya dari awal, hendaknya kita mempunyai satu pengertian, bahwa kerendah hati itu bukan berarti kita bersedia untuk ditindas atau tertindas ya. Rendah hati bukan juga kita harus diam ya. Rendah hati juga bukan menjadikan kita tertekan atau terpaksa. Bahkan rendah hati juga tidak membuat kita jadi harus mengalah terus-menerus gitu ya. Jadi rendah hati itu apa sih rendah hati itu? Kenapa kita harus rendah hati? Mari kita membaca di dalam Yesaya 43 ayat 4 itu. The Vision Translation. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Ayat ini luar biasa, dikatakan, karena kamu berharga di mataku, dan aku sangat mengasihimu, dan ingin menghormatimu, aku rela menyerahkan bangsa-bangsa sebagai barter untukmu, seseorang untuk menyelamatkan nyawamu. Wow. Kalau kita membaca ayat ini, kita bisa mengenali ya, bahwa Allah kita yang maha tinggi itu adalah pribadi yang rendah hati. Sebab dikatakan bahwa dia sangat mengasihi dan ingin menghormati kita, manusia yang adalah ciptaannya. Wow, siapa kita manusia? Sampai Tuhan katakan kita berharga dan dia sangat mengasihi kita, dan dia ingin menghormati kita. Wow, ini luar biasa. Dan firman Tuhan ini, dari firman Tuhan ini kita dapat mengenali bahwa Allah kita itu tidak menuntut dan tidak memaksa kita. Bahkan dia peduli dengan keberadaan kita. Dan Yesus, Tuhan kita ada pribadi yang rendah hati. Dia mempedulikan hak kita. Ya, jadi hari ini kita mesti mengerti dulu. Ternyata kita adalah pribadi yang sangat dikasihi. Dan Tuhan katakan Tuhan ingin menghormati kita. Wow, saya ketika baca ayat ini saya terkagum-kagum. Allah yang maha tinggi, begitu rendah hati, dia katakan, aku ingin menghormati engkau. Wow, luar biasa ya. Sebab rendah hati itu adalah ketika kita memposisikan diri kita di dalam posisinya Tuhan. Ya, Tuhan itu rendah hati. Kalau kita rendah hati berarti kita memposisikan diri kita di dalam posisinya Tuhan. Artinya dengan sepenuh hati kita juga setuju. Kita sepakat dengan apa kata Tuhan. Yang artinya kita sepakat dengan firman Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Dan kita menyadari sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang benar dalam segala jalannya. Amin, katakan amin ya. Jadi rendah hati itu kita menjalani hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita pikir, apa yang kita mau, atau apa yang kita kehendaki. Dan bukan juga kita menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita bersandar kepada Tuhan yang adalah kebenaran itu. Serta melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, ini yang dikatakan bukan lagi kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi ya. Saya mau berikan ilustrasi begini. Ini adalah Tuhan. Ya, tadi dikatakan kita tidak mau pakai kekuatan kita, pikiran kita, tapi kita bersandar. Ya, bersandar kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi kebenaran, Tuhan adalah kokoh, dan Tuhan tidak tergoyahkan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, sandaran kita yang agung,
maka kita tidak akan goyah juga, kita tidak akan jatuh, karena kita ditopang oleh pribadi yang kokoh, pribadi yang adalah kebenaran, dan pribadi yang agung itu. Dan dia yang menjadi sandaran kita seutuhnya, seluruhnya. Amin. Jadi kita hidup, kita bersandar kepada dia yang adalah kebenaran dan sandaran kita yang kokoh. Mari kita baca lagi di dalam Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Mari kita baca, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita perhatikan. Yesus berkata bahwa ia lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita dapat belajar darinya. Kita menyatu dengannya dalam keintiman. Maka ketika kita intim dengan dia, kita menyatu dengan dia, maka hasil dari kesatuan kita dengan dia, sekali lagi ya, hasil dari kesatuan kita dengan Yesus akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Kemudian apa yang terjadi? Jiwa kita mendapat ketenangan atau rest. Dan jiwa kita menjadi sehat. Ketika kita rendah hati, kita mendapat ketenangan atau rest. Dan jiwa kita menjadi sehat. Sebab pada dasarnya kita manusia, kita tidak bisa rendah hati. Siapa yang bisa merendah hati dengan kekuatan sendiri? Saya rasa tidak bisa ya, capek loh. Harus rendah hati, harus mengalah terus, harus berrespon benar terus. Itu sulit ya. Tapi tadi dikatakan kita bersandar kepada dia, kita menyatu dengan dia, maka kita yang tidak bisa rendah hati, tapi karena kita menyatu dengan dia, yaitu Tuhan yang rendah hati, maka kita bisa menjadi rendah hati. Itu sebabnya kita perlu menyatu dan belajar dari Tuhan. Amin. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17 katakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata-kata ini, pernyataan ini adalah pernyataan dari Bapa Surgawi akan keberadaan Yesus. Bahwa Bapa mengasihi Yesus, Bapa berkenan kepada Yesus. Dan oleh pernyataan Bapanya, maka Yesus mengalami kepenuhan kasih dan perkenan Bapa akan dirinya. Dan itu semua lebih dari cukup. Karena yang mengatakan itu Bapanya. Bayangkan, Bapa yang di Bapa Surgawi itu mengeluarkan satu pernyataan bahwa dia mengasihi dan berkenan kepada Yesus. Berarti Yesus mengalami kepenuhan kasih dan perkenanan dari Bapanya. Dan Bapanya itu adalah pribadi yang adalah pencipta semesta, Bapa yang berkuasa, berdaulat atas segalanya, pribadi yang sangat mulia dan agung. Dia adalah pribadi yang maha segalanya. Tidak ada yang melebihi pribadinya, pribadi Bapa itu. Bayangkan, kalau kita mendapat perkenanan dari pribadi yang maha segalanya itu, apa yang terjadi dalam diri kita? Tentunya kita akan kepenuhan dengan sukacita, kepenuhan dengan perkenanan itu, dan itu membuat kita merasa aman, kita merasa damai, kita merasa tidak perlu lagi apa lagi. Ya, itu sebabnya ketika Yesus mendapat dan dipenuhi oleh kasih dan perkenanan dari pribadi yang maha segalanya itu, maka Yesus tidak perlu lagi perkenanan manusia. Ya, kalau kita sudah mendapat perkenanan dari pribadi yang maha segalanya itu, dia tidak perlu lagi perkenanan manusia. Dia tidak perlu lagi mempromosikan dirinya. Dia tidak perlu lagi khawatir akan pendapat orang. Orang mau bicara apa tentang dia, tidak perlu lagi dikhawatirkan. Dan Yesus tidak tertolak atas penolakan manusia. Dia kebal terhadap penolakan. Dan Yesus tidak takut dikritik. Dan Yesus tidak perlu lagi dilayani. Ya, sebab kepenuhan kasih dan perkenanan dari Bapanya ini membuat Yesus penuh dengan kasih dan perkenanan itu. Bisa dibayangkan kalau kita penuh, dia penuh dengan kasih dan perkenanan dari Bapa di dalam kehidupannya itu
penuh dengan kasih dan perkenan dari Bapa, maka itu akan meluap melalui kehidupannya keluar. Sehingga Yesus juga bisa mengasihi dan menghargai manusia. Menjadi pribadi yang tidak menuntut orang lain, dan dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Ya, mari Matius 20 ayat 27-28. Kita mau baca ya. Ini ayat juga sangat membesar, sangat memberkati saya ya. Mari kita baca ya. Karena kehormatan dan otoritas yang terbesar disediakan untuk orang yang mempunyai hati seorang pelayan. Ya, ayat berikutnya sudah ada ayat berikutnya, saya akan bacakan saja di ayat berikutnya. Karena bahkan anak manusia datang bukan untuk mengharapkan dilayani oleh setiap orang, melainkan untuk melayani setiap orang dan untuk memberikan nyawanya menjadi pengganti keselamatan bagi banyak orang. Wow, dikatakan. Oh, pelayan itu adalah seorang yang melayani, bukan? Dia melayani majikannya, melayani orang lain, dan pelayan yang sejati adalah mereka yang rendah hati. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang mereka yang mempunyai hati seorang pelayan, seorang yang rendah hati dikatakan demikian. Kehormatan di ayat 27 ya, kehormatan dan otoritas yang terbesar disediakan untuk orang yang mempunyai hati seorang pelayan. Disediakan untuk orang yang memiliki kerendahan hati. Wow, ini luar biasa ya, betapa luar biasa kalau kita rendah hati. Jadi ayat ini sedang berkata bahwa jika engkau rendah hati, maka posisimu sama dengan aku. Karena aku datang untuk melayani, kata Yesus. Nah, para wanitanya Allah, di dalam Kristus ya, kita yang ada di dalam Kristus saat ini, identitas kita adalah anak Allah yang juga sudah mendapatkan kasih dan perkenanan Bapa seperti Yesus. Dan kita ada di dalam Dia. Amin. Jadi keberadaan kita di dunia sama seperti Yesus ketika berada. Sama seperti Yesus ketika Dia ada di dunia. Jadi keberadaan kita sama seperti Yesus. Di mata Bapa kita adalah seperti Yesus karena kita ada di dalam Yesus. Dia mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, Bapa memperkenan kita. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena saat ini para wanita Allah sadarilah bahwa kita sudah mendapatkan kasih dan perkenanan dari satu pribadi, Bapa kita yang maha segalanya. Kalau kita sudah mendapatkan perkenanan dari satu pribadi yang tidak dapat lagi melebihi Dia, kepada siapa lagi kita butuh perkenanan? Karena kita sudah memperoleh perkenanan dari Dia yang maha segalanya. Dan tidak ada lagi pribadi yang melebihi Dia. Amin. Tadi dikatakan kita berada di dunia ini seperti Yesus berada, itu kita tidak usah baca ayatnya, itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ya. Ya udah ya. Oke, sama seperti Dia kita juga ada dalam dunia ini. Amin. Baik ya. Jadi di dalam Kristus juga kita ini sudah memiliki pikiran Kristus. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16, yaitu pikiran yang rendah hati. Jadi di dalam Kristus kita ini sebetulnya sudah memiliki kerendah hatian Kristus. Karena kita ada di dalam Dia. Oleh karena itu hari ini biarlah kita membuka aliran kerendahan hati Kristus itu mengalir melalui kita kepada sekitar kita. Sebab kerendahan hati itu adalah juga ekspresi dari kasih. Dan kerendahan hati itu juga memuliakan Tuhan. Bukankah luar biasa? Jadi hari-hari ini biar kita juga menyadari bahwa Tuhan juga sudah, kita di dalam Kristus, kita juga sudah menerima perkenanan Tuhan. Dan kita juga sudah memiliki kerendahan hati itu. Tinggal kita membuka aliran itu supaya mengalir pada orang-orang sekitar kita. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wah, ini kalau kita baca ini, wah enak benar ya. Kita mengutamakan orang lain, ya.
lebih utama daripada kita. Hei, lihat, Yesus waktu itu berkata bahwa aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena aku sudah mendapat kasih dan perkenanan Bapa. Amin. Jadi hari ini kita pola pikir kita harus berpikir bahwa kita ini sudah mendapatkan segala-galanya. Jadi kalau kita harus mengutamakan orang lain, ya udah itu nggak ada masalah. Karena kita sudah mendapatkan penghargaan dan perkenanan dari yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi, yang paling segalanya. Amin. Nah, katakan demikian tadi ya, ketika kita dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, yaitu kita dengan menghormati orang lain, memberi ruang bagi orang lain, dan mau mendengarkan orang lain, maka itu adalah ekspresi kasih kita kepada orang lain. Dan itu memuliakan Allah. Coba para wanitanya Allah. Kalau Anda dihargai, didengar, kalau Anda dipedulikan, dianggap utama, kankah itu membuat kita menjadi merasa dikasihi, ya? Nah, itu sebabnya Tuhan ingin juga supaya kita yang sudah kepenuhan kasih dan perkenanan itu mengalirkan semua itu kepada orang lain dengan cara menghargai, menghormati orang lain, menjadikan orang lain lebih utama, ya. Nah, waktu kita merendah hati mau mendengarkan orang lain, maka Tuhan juga bisa bicara melalui orang lain. Banyak kali saya mendapatkan Tuhan bicara kepada saya ketika saya mendengarkan sharing orang lain atau orang lain menasihati saya merasakan bahwa Tuhan pakai orang itu. Jadi kerendahan hati itu juga kita melakukannya dan kita juga akan memperoleh sesuatu yang dari hasil kerendahan hati kita, ya. Nah, kita juga rendah hati itu bukan berarti kita merendahkan diri kita, karena kita pribadi kita adalah sudah berharga tadi dikatakan. Jadi saya hanya ingin memberikan satu pengertian bahwa kita tidak dituntut oleh Tuhan, maksudnya tidak dipaksa oleh Tuhan, ya. Tuhan mau kita melakukannya dengan kerelaan. Sekali lagi katakan kerelaan, ya. Dan saya ini dengan suami saya kadang-kadang diminta untuk konseling, bahkan kadang-kadang yang waktu-waktunya yang kebetulan mungkin kami sedang tidak bisa waktu itu, kami dengan aman bisa berkata bahwa apa adanya, gitu ya, dengan jujur. Kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa. Bukan berarti kami menolak, bukan berarti karena kami meremehkan orang lain, tidak. Tapi kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau apa adanya. Karena Tuhan melihat motivasi hati kita. Jadi rendah hati itu juga kita juga bisa berkata, bukan berarti kita harus berkata iya terus. Berkatalah jujur. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak. Dan Tuhan senang ketika kita jujur di hadapannya dan motivasi kita benar di hadapannya. Dan kita melayani dengan satu sukacita, dengan kerelaan, dengan damai sejahtera. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak tertekan dan tidak merasa, aku harus begini. Jadi salah tingkah gitu ya. Hidup kita jadi serba salah tingkah. Karena kita tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Karena kita bertanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus tahu bahwa itu kita lakukan karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, Kolose 3 ayat 12 dan 13. Ini sangat menyentuh saya. Katakan demikian. Kita baca pelan-pelan ya. Kamu selalu dan sangat dicintai Allah. Jadi, kenakanlah pakaian kebajikan dari Allah, karena kamu sudah dipilih secara ilahi untuk menjadi kudus. Jadilah murah hati saat kamu berusaha mengerti orang lain. Kenakanlah belas kasihan dan tunjukkanlah kebaikan hati kepada semua orang. Jadilah lemah lembut dan rendah hati, bersabarlah terhadap orang lain. 13 ayat 13. Baik, bertoleransilah terhadap kelemahan-kelemahan dari anggota keluarga seiman. Saling mengampunilah seperti kamu sudah diampuni
dengan murah hati oleh Yesus. Kalau kamu menemukan kesalahan pada diri seseorang, berikan pengampunan kepada mereka. Wah, luar biasa ya. Ini ayat sangat luar biasa. Dikatakan kita selalu dan sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita selalu dan sangat dicintai oleh Allah, kita ini kepenuhan kasih, kepenuhan cintanya Allah. Maka apa yang selanjutnya dikatakan, kenakanlah pakaian kebajikan dari Allah. Kamu sudah dipilih secara ilahi untuk menjadi kudus, murah hati, berusaha mengerti orang lain, dan semuanya itu akan menjadi sesuatu yang otomatis keluar dari kita. Amin. Karena kita tahu kita pribadi yang dikasih, karena kita kepenuhan kasih daripada Tuhan. Ya. Nah, jadi sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita juga menjadi pribadi yang tidak menuntut kepada orang lain, tetapi kita memahami orang lain, dan kita juga tidak menuntut diri kita sendiri. Itu adalah rendah hati. Amin. Ya. Nah, mengampuni itu juga adalah sikap rendah hati. Karena ketika kita mengampuni, kita memilih untuk sepakat dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan katakan, hendaklah kita mengampuni. Jadi sikap rendah hati itu bukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Di dunia ini banyak hal bisa terjadi. Banyak orang yang tidak suka dengan kita, tidak sepaham dengan kita, tidak mengerti kita, atau ada banyak orang yang berusaha menjerumuskan kita, menjatuhkan kita, dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki sikap seperti apa yang dikatakan firman, maka kita akan berespon benar dalam segala situasi. Ya, amin. Mengucap syukur ini juga adalah adalah sikap yang rendah hati. Mengapa? Karena dengan kita mengucap syukur, kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu baik. Ya, kita sedang mengakui bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan segalanya bagi kita, bukan kita. Amin. Kita sedang mengakui bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Tuhan itu benar. Dan kita mempercayai Dia. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Itu sikap rendah hati. Karena ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka bersikap tidak rendah hati. Mereka tidak mempercayai Allahnya. Dan mereka menolak Tuhan. Ya, jadi bersyukur itu juga adalah sikap kerendahan hati. Daud adalah contoh bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga Daud mendapat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Karena Daud selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 6. Tetapi, baik, Yakobus 4 ayat 6. Baik. Ini bagus sekali ayat ini. Kita baca pelan-pelan ya. Tetapi Dia terus mencurahkan lebih dan lebih banyak lagi kasih karunia ke atas kita. Karena dikatakan Allah menolakmu kalau kamu sombong. Tetapi terus mencurahkan kasih karunia kalau kamu rendah hati. Wow. Para wanitanya Allah, kita hidup di dunia ini, kita butuh kasih karunia Tuhan, bukan? Sebab kasih karunia itu akan memampukan kita untuk kita dapat hidup dalam kehendak Tuhan. Kasih karunia memampukan kita berespon benar dalam segala situasi. Kasih karunia membuat kita memiliki cara pandang yang benar. Kasih karunia membuat kita bisa memperkatakan apa yang benar. Dan kasih karunia membuat kita tidak menghakimi. Kita bisa memahami orang lain. Kasih karunia membuat kita ada dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, dengan kita rendah hati, kita memperoleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga hidup kita selalu ada dalam kemenangan. Selalu ada dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Dan hal ini memuliakan Allah. Saya ingin memberikan kepada para wanitanya Allah satu ilustrasi tentang ayat ini ya. Jadi dikatakan bahwa ini ada, saya upamakan ini adalah kita, ya, ini adalah kita dan ini adalah
sang sumber kasih karunia itu, ya. Dikatakan ketika kita rendah hati, maka Tuhan terus mencurahkan kasih karunia. Ya, kita rendah hati, lihat, melimpah keluar. Ya, cairan kasih karunia ini melimpah keluar. Ketika kita menyadari bahwa perkenanan dan kasih Tuhan itu sudah ada pada kita dan kasih karunia yang melimpah dalam kita, maka lihat, kita kepenuhan daripada perkenanan Allah, kepenuhan daripada kasih Allah. Ya, lihat. Penuh dan sampai melimpah. Itu yang sebabnya maka kita bisa menghargai orang lain, kita bisa mengasihi orang lain, kita bersikap rendah hati. Itu karena kita kepenuhan daripada kasih perkenanan Allah, bahkan kepenuhan dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Tetapi harus kita sadari bahwa posisi kita harus rendah hati. Kalau rendah hati, maka kasih karunia akan kita terima. Tapi kalau kita tinggi hati, kita tidak bisa menerima kasih karunia itu. Ya, lihat. Kalau kita tinggi hati, kita tidak, bukan Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya. Tapi lihat, aliran kasih karunia itu tidak masuk, tidak sampai kepada kita, ya, karena kita posisinya di sini. Oleh sebab itu kadang-kala ada situasi yang membuat kita jadi harus merendahkan diri, harus rendah hati, harus memposisikan diri kita rendah hati. Kenapa? Itu bukan negatif ya kalau menurut saya. Itu supaya kita mendapatkan kasih karunia, curahan kasih karunia itu. Makanya perlu rendah hati supaya kita menerima kasih karunia yang terus-menerus dikatakan. Berlimpah-limpah dalam hidup kita. Yang memampukan kita hidup seperti apa yang tadi dikatakan. Kita bisa berespon benar, kita bisa berkata benar, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Jadi bukan oleh kekuatan kita, tetapi hanya oleh kepenuhan kasih karunia, kepenuhan kasih, kepenuhan perkenanan Allah. Kesadaran kita akan hal itu, maka itu akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, mari kita baca di dalam Amsal 11 ayat 2. Baik, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita rendah hati, kita menjadi orang yang berhikmat. Amin. Ketika kita rendah hati, maka kita akan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan oleh hikmat yang dari Tuhan inilah yang membuat kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah itu luar biasa? Amin. Nah, kita baca lagi Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi setiap janji dan menikmati damai sejahtera yang melimpah. Ya, jadi lihatlah, hidup dengan rendah hati, maka kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab kita memiliki semua janji Allah. Dan kita dikatakan mewarisi setiap janji Allah. Sehingga kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang berlimpah. Wah, keren banget ya. Mazmur 22 ayat 26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Orang yang rendah hati, maka hidupnya akan terjamin dan penuh sukacita. Ya, kita mau langsung Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Ini adalah ayat yang juga favorit saya. Dia katakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Wow. Ketika kita rendah hati, kita dibimbing oleh Tuhan. Wah, bukankah kita selalu ingin dibimbing oleh Tuhan? Kuncinya hanya satu, kita rendah hati, ya.
Dan Tuhan juga mengajarkan jalannya kepada kita. Padahal kita sering, Tuhan ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kalau engkau rendah hati, maka engkau akan terus diajar. Tuhan akan mengajarkan jalannya kepada kita. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau menyambut daripada kebenaran ini tentang rendah hati ini dengan sukacita. Sebab kalau kita hidup rendah hati, kita akan menjadi orang yang merdeka, katakan. Orang yang merdeka, ya. Itu seperti orang yang sudah tiarap gitu ya. Kalau sudah tiarap, kita tiarap, siapa yang bisa menjatuhkan kita? Kita nggak bisa dijatuhkan. Kita orang itu sudah tiarap gitu ya. Nah, orang yang kita juga menjadi orang yang tidak bisa ditindas gitu ya. Apapun situasi apapun, kita kepenuhan dengan sejahtera karena kita kepenuhan kasih, perkenanan dan kasih karunia Tuhan ya. Dan orang yang hidupnya rendah hati tidak perlu takut dan khawatir. Tadi dikatakan Tuhan yang telah menjamin hidup kita ya akan kenyang, dikatakan akan makan dan kenyang. Jadi kita nggak perlu khawatir. Bahkan Tuhan mengatakan Dia mengajarkan jalan-jalannya dalam situasi maupun ada masalah apapun, Tuhan akan membimbing kita dan mengajar jalan-jalannya sehingga kita memperoleh jalan keluar. Sehingga kerendahan hati kita itu mendatangkan keuntungan dan kemenangan bagi kita. Katakan amin. Jadi rendah hati mendatangkan keuntungan dan kemenangan. Mari kita mau baca. Kita juga mau baca di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari ayat ini dan katakan, hai para wanitanya Allah, mari kita mau mengalirkan kerendah hatian Kristus itu dari hidup kita. Karena kita sudah memiliki itu semua. Dan apapun yang kita perbuat, jadi kita berbuat kerendahan hati itu, kita berbuat dengan segenap hati. Kita mau rendah hati dengan segenap hati. Itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian. Jadi kalau kita rendah hati, Tuhan itu juga tidak tinggal diam. Kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah, Tuhan katakan. Karena Dia adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bukankah kerendahan hati menjadi satu sukacita, satu kebenaran yang membuat kita melihat bahwa ketika kita rendah hati, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan ada pada kita. Amin. Mari kita baca di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ya. Apapun Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini kita tahu kalau kita bisa rendah hati yang mendatangkan kuasa, mendatangkan otoritas, mendatangkan peninggian, mendatangkan satu kemenangan bagi kita, itu semua datangnya dari Dia. Karena hati itu adalah dari Dia dan dikerjakan oleh Dia dan dikembalikan bagi kemuliaan. Katakan amin. Setiap kehidupan kita yang rendah hati, penuh kasih, dan mengalami kemenangan, itu membuat Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Dan sekarang saya ingin sekali kita mendengarkan sebuah lagu, karena lagu ini sangat memberkati saya, dan lagu ini membuat saya mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu selalu memberikan kepada kita yang istimewa. Dia menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Betapa luar biasanya keberadaan kita sebagai manusia yang ada di dalam Kristus. Dan lagu ini seperti menggambarkan kita ini akan menari bersama Dia di tengah gelombang apapun. Apapun keberadaan dunia ini, hiruk pikuk dunia ini, gelombang yang menerpa kita, kita akan menari
di atas gelombang itu. Mari kita dengarkan lagu ini sejenak. Kita mau soaking, kita mau renungkan Tuhan itu ada bersama kita. Kita menari di atas gelombang. I'm standing at your door. My heart is calling yours. Come fall into my arms. You're weary from it all. Been running for too long. I'm here to bring you home. I'm reaching out. I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid. I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. Look up and lift your eyes. The future's open wide. I have great plans for you. Oh, yes, I do. 'Cause your past is dead and gone. Your healing has begun. I'm making all things new. I'm reaching out. I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid. I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. I'm reaching out. I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid. I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. Oh, this is my invitation to you right now. I set every star into place so you will remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. This is my song for you. I set every star into place so you will remember my name. I made it all for you. 'Cause you are my masterpiece, and you are the reason I sing. This is my song for you. And I'm reaching out.
Yesus pada siang hari ini menyadari betapa kami adalah penting bagimu, masterpiece. Kami di dalam Kristus sudah memperoleh kasih dan perkenanan daripadamu. Engkau yang rendah, Engkau yang menghargai setiap kami, menghormati setiap kami bahkan. Itu sebabnya kami mau ada di dalam posisimu, yaitu posisi yang rendah hati. Ada dalam kerendah hatian Kristus yang memiliki satu respon yang rendah hati terhadap segala apapun yang ada dalam dunia ini, terhadap manusia-manusia lain, terhadap orang-orang lain, terhadap situasi yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami mau meresponnya dengan kerendah hatian Kristus. Sehingga kami tahu segala sesuatunya Tuhan. Semua itu bukan dari kekuatan kami. Semua karena kami bersandar kepada Engkau, sandaran kami yang kokoh dan agung. Sehingga kemampuan untuk kami menjadi rendah hati, kemampuan kami untuk berespon benar dalam kerendahan hati itu datangnya dari Engkau, oleh Engkau dan dikembalikan bagi kemuliaan. Kami tahu, jika kami melakukan untuk-Mu Tuhan, daripadamu kami akan memperoleh bagian bukan bagi kami. Karena kami tahu, kasih-Mu sudah lebih dari cukup bagi kami. Kasih-Mu yang sudah memenuhi kami, membuat kami terus hidup dalam aliran kehidupan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Biar setiap kami hari ini menyadari bahwa seperti Yesus ada di dunia, demikianlah kita ada. Hidup yang rendah hati membawakan kami terang dan berkat dampak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita mengucap syukur. Katakan kita semua yang dikasihi Tuhan. Amin.